Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hatani Angga Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tesis yang sudah saya susun yang berjudul Analisis Pengaruh Insentif dan Tata Nilai Organisasi terhadap Keputusan ESG dengan dosen pembimbing Bapak Hardo Basuki. Oke, nah latar belakang yang saya gunakan ya untuk menyusun tesis ini dan rumusan masalahnya, di mana ESG ini menjadi fokus utama dalam pengembangan bisnis berkelanjutan secara global. Nah, di Indonesia sendiri, keputusan ESG ini masih belum optimal dan menghadapi berbagai hambatan internal dan eksternal. Lalu meningkatnya tekanan dari investor, konsumen, dan regulasi. Ini yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi prinsip ESG. Akan tetapi di penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Minggu et al, tantangan keputusan ESG di Indonesia ini mengalami tantangan-tantangan yang perlu dipecahkan. Yang pertama, rendahnya pemahaman perusahaan terhadap ESG, keterbatasan sumber daya dan biaya konsultasi tinggi, kompleksitas regulasi dan dinamika standar ESG global, lalu resistensi internal dan keterbatasan dalam pengukuran dampak ESG, serta resiko rantai pasok dan potensi greenwashing. Kemudian penelitian ini pun juga mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Ibu Rohayati, di mana beliau itu lebih meneliti terhadap keputusan CSR-nya, tapi untuk variabel X1 dan X2-nya sama. Nah, di penelitian saya ini memperluas topik tersebut dengan mengaplikasikan kontrol formal dan informal dalam konteks keputusan ESG. Untuk pertanyaan penelitiannya sendiri, yang pertama bagaimana pengaruh insentif terhadap keputusan ESG di perusahaan, lalu pengaruh tata nilai terhadap keputusan ESG di perusahaan, dan yang terakhir apakah ada interaksi antara keduanya ya dalam mendorong keputusan ESG. Untuk tujuan penelitiannya sendiri menganalisis pengaruh insentif terhadap keputusan ESG, mengkaji pengaruh tata nilai terhadap ESG, lalu menguji interaksi antar keduanya. Untuk motivasi penelitiannya sendiri, tadi ya yang saya sampaikan bahwa ESG ini sebagai indikator keberlanjutan, lalu ESG juga menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan, sehingga dengan seiring dengan meningkatnya perhatian dunia terhadap isu lingkungan, sosial, serta tata kelola yang efektif. Nah, penelitian ini pun juga mengeksplorasi peran insentif dan tata nilai organisasi sebagai pendorong dalam mengoptimalkan keputusan ESG. Sehingga objek utamanya ada ESG sebagai hasil dari insentif dan tata nilai organisasi. Untuk harapannya sendiri, praktik ESG ini lebih efektif untuk menciptakan dampak positif terhadap nilai dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Untuk manfaat dan kontribusi penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ESG dan menggali hubungan antara insentif dan tata nilai organisasi dalam mendorong keputusan prinsip-prinsip keberlanjutan. Untuk ruang lingkupnya, penelitian ini mencakup pengaruh jenis insentif, pernyataan tata nilai terhadap keputusan investasi atau keputusan ESG. Lalu fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana insentif dan tata nilai ya mempengaruhi keputusan ESG. Teori yang saya gunakan, yang pertama ada teori institusional ya. Teori institusional ini yang mengcapture semua variabel dari variabel X1, X2 dan Y. Ya. Nah, teori institusional sendiri itu seperti apa? Nah, ini dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya bahwa teori institusional ini sangat berguna untuk menjelaskan bagaimana organisasi, terutama lembaga publik, membuat keputusan dan bertindak sebagai respons terhadap tekanan dan harapan dari lingkungan institusional. Kemudian teori agensi. Nah, teori agensi ini meng-capture untuk variabel insentif, di mana teori agensi ini menekankan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen didasarkan pada asas saling menguntungkan, di mana insentif berperan penting dalam memotivasi kinerja agen, dan agen ini menerima imbalan atau kompensasi dari prinsipal sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada teori legitimasi, nah ini meng-capture untuk variabel X2-nya atau tata nilai organisasi. Di mana teori legitimasi ini menjelaskan bahwa keberadaan dan kesuksesan suatu perusahaan ini bergantung pada kemampuannya untuk beroperasi sesuai dengan standar etika dan norma sosial yang diterima oleh masyarakat tanpa melanggar batasan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Dewi, kemudian Aprianti juga, teori legitimasi ini menekankan pentingnya perusahaan untuk memastikan bahwa aktivitas kinerja serta produk atau jasa yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, insentif sendiri ya, ini secara eh, teori ini merupakan penghargaan atau hadiah yang tidak bersifat permanen dan bisa diberikan kapan saja. Nah, insentif yang diberikan kepada karyawan dapat menambah motivasi karyawan untuk bekerja lebih optimal sehingga berdampak pada produktivitas organisasi.
Sedangkan untuk tata nilai, nah tata nilai sendiri merupakan prinsip atau keyakinan atau nilai-nilai yang digunakan oleh perusahaan yang dapat diterima dan didukung oleh semua individu di dalam organisasi. Nah, untuk tata nilai sendiri nanti yang akan diambil adalah berbasis finansial, kemudian yang satu lagi berbasis lingkungan. Nah, kenapa saya ngambil lingkungan? Karena lingkungan ini dilihat dari kacamata teori ya, kemudian penelitian-penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa lingkungan ini lebih berdampak besar ya terhadap perusahaan. Kemudian yang berbasis lingkungan pun ini secara teori legitimasi tadi dijelaskan masyarakat itu bakalan lebih percaya, lebih aware kepada perusahaan-perusahaan yang memang dia lebih memperhatikan lingkungan. Lalu yang terakhir ada teori sustainability. Nah, di mana ini mengcapture terkait dengan variabel dependability, variabel ESG. Ya, ini menjelaskan bahwa upaya masyarakat dalam memprioritaskan respons sosial terhadap permasalahan lingkungan dan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemahaman kebutuhan generasi mendatang. Sehingga untuk pengembangan hipotesisnya, yang pertama pengaruh jenis skema insentif terhadap keputusan ESG. Saya merumuskan bahwa untuk H1-nya, skema insentif berbasis pengakuan ini lebih efektif dalam mendorong keputusan ESG dibanding insentif berbasis finansial. Kemudian yang kedua, pengaruh jenis pernyataan tata nilai organisasi terhadap keputusan ESG. Hipotesis yang saya rumuskan yang kedua ini pernyataan tata nilai organisasi yang menekankan aspek lingkungan ini lebih efektif dalam mendorong keputusan ESG dibanding pernyataan yang berfokus pada keuntungan finansial. Kemudian yang ketiga, pengaruh interaksi antara insentif berbasis pengakuan dan tata nilai organisasi berbasis lingkungan terhadap keputusan ESG. Nah, saya merumuskan hipotesis ketiganya itu skema insentif berbasis pengakuan dan pernyataan tata nilai organisasi berbasis lingkungan ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong keputusan ESG. Ini secara kerangka konseptualnya, kemudian desain penelitian. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah eksperimen 2x2 antar subjek, ya, karena itu tadi variabel yang saya gunakan ada dua, ya, untuk independennya. Kemudian dari kedua variabel ini saya pisahkan berbasis lingkungan dan finansial dan juga non finansial tadi. Untuk partisipannya, saya menggunakan lulusan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah bekerja. Nah, kenapa saya ngambil ini? Karena minimal mereka sudah pernah bekerja, memiliki pengalaman dunia pekerjaan, dan bagaimana mereka merasakan keputusan yang dimiliki oleh perusahaan, memahami nilai-nilai organisasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, serta menerima insentif atau imbalan. Untuk teknis analisis datanya itu saya menggunakan two-way analysis. Prosedur penelitiannya, saya melakukan uji pilot, pelaksanaan eksperimen, kemudian cek manipulasi, pengujian demografi, dan debriefing. Ini untuk desain eksperimennya. Jadi melakukan pilot test, real test, ya, penugasan dibagikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Lalu manipulasi keputusan, ESG, ya, pengumpulan data skala kontrol, screening dan pengumpulan data demografi dasar, dan debriefing. Lalu saya melakukan uji validitas, ya, di mana untuk variabel X1, X2, dan Y itu semuanya dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitasnya sendiri pun juga semuanya dinyatakan reliable, ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari insentif, tata nilai, kemudian keputusan energi semuanya reliable. Setelah itu saya melakukan uji randomisasi, ya, yang saya lakukan itu di demografi menggunakan chi-square. Nah, di mana uji randomisasi ini ternyata tidak mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi untuk keputusan ESG atau variable dependent. Nah, di sini nilainya semuanya di atas alfa, ya, jenis kelamin 0,808 dan lain sebagainya. Lalu untuk uji pengaruh karakteristik demografi lainnya pun juga saya menggunakan metode uji Mann-Whitney, kemudian juga uji Kruskal-Wallis. Nah, uji pengaruh karakteristik demografi ini dilakukan sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini tidak dipengaruhi oleh variabel pengganggu dari perbedaan karakteristik demografi partisipan. Ya, nah di sini untuk jenis kelamin karena dia memiliki dua variabel, ya. Jadi saya menggunakan Mann-Whitney dengan U-nya itu 576.000 dan nilai signifikannya 0,518, itu lebih besar dari alfa. Kemudian secara variabel yang lain, periode kerja, usia, dan program studi, saya menggunakan Kruskal-Wallis karena variabel ini lebih dari dua kategori.
ya, sehingga menggunakan itu. Dan hasilnya itu secara signifikan. Sehingga dari karakteristik demografi ini tidak mempengaruhi lah secara signifikan. Lalu saya melakukan uji asumsi klasik, yaitu menguji normalitas dan uji homogenitas, di mana karena nilai eh, apa namanya partisipannya itu lebih dari 50, maka saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan signifikan lebih dari 0,05 sehingga dinyatakan normal. Kemudian saya melakukan uji homogenitas. Nah, di sini pun juga data saya itu lebih dari alfa sehingga dinyatakan homogen. Nah, karena untuk menguji 2 ANOVA itu harus normal dan juga harus homogen datanya. Kalau tidak, nanti menggunakan non-parametrik. Lanjut ke uji hipotesis. Nah, statistik deskripsi urusan ESG ya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 di sini menunjukkan bahwa kelompok 1, nah itu nilai mainnya 1,9. Kemudian non finansialnya pun juga sama gitu ya. Kemudian uji hipotesis 2 ANOVA dan di sini pun dilihat signifikansinya. Nah, ini lebih besar dari alfa. Nah, sehingga ini tidak didukung untuk insentif. Kemudian tata nilai organisasi, nah ini lebih kecil dari alfa atau 0,05 sehingga untuk tata nilai organisasi ini didukung. Dan insentif interaksi ya, insentif dan tata nilai ini lebih dari 0,05 dan tidak didukung dengan R square 0,140 atau 14%. Hasil dan diskusi, nah yang pertama insentif non finansial ke keputusan SC lebih tinggi dari insentif finansial. Ya, sehingga rata-rata insentif non finansial sedikit lebih tinggi. Ya, namun TW ANOVA F-nya itu 2,58 dan P-nya itu 0,118 dan ini tidak signifikan sehingga hipotesis satu tidak terdukung secara empiris. Nah, mengapa insentif tidak terpengaruh? Teori agensi ya, kemudian norma profesi, teori institusional dan nah, itu pun juga sebetulnya dari penelitian-penelitian terdahulu juga ada yang memang tidak terdukung. Nah, untuk pertanyaan Q1-nya, jenis insentif tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan ESG. Kemudian untuk yang Q2 atau pertanyaan kedua, hipotesis tata nilai lingkungan, nah ini berpengaruh secara signifikan ya. Sehingga hipotesis 2 ini terdukung secara empiris. Nah, mengapa tata nilai organisasi berpengaruh kuat secara teori institusional? Nilai ini sumber tekanan normatif dan kognitif, kemudian teori legitimasi dan teori agensi ini berfungsi juga kontrol normatif. Nah, ini didukung oleh literatur sebelumnya oleh Cheng et al. Dan Hernandez, kemudian Rohayati et al. Juga. Sehingga tata nilai organisasi yang menekankan keberlanjutan determin paling kuat keputusan ESG. Nah, yang ketiga ini tidak ada efek interaksi karena dia lebih besar daripada 0,05. Nah, kenapa muncul? Karena dominasi nilai organisasi dan lain sebagainya, ya ada efek-efek yang lain lah. Sehingga pertanyaan ketiga tidak ada interaksi signifikan. Keputusan ESG dipengaruhi oleh tata nilai, bukan insentif. Jadi cuma tata nilai doang. Kesimpulan dan implikasinya. Nah, kesimpulan utamanya insentif tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan ESG. Kemudian tata nilai organisasi berpengaruh signifikan dan dominan. Lalu tidak ada interaksi antara insentif dan tata nilai kepada keputusan ESG. Ini kesimpulan umumnya. Keputusan profesional terkait ESG lebih kuat dipengaruhi oleh norma dan nilai organisasi, bukan mekanisme insentif. Implikasinya secara teoritis menguatkan teori institusional dan legitimasi, kemudian menentang asumsi inti teori agensi, memperluas pemahaman bahwa keputusan ini bersifat value driven, ya, kemudian memberi kontribusi terhadap literatur eksperimental. Kemudian secara praktis dan metodologis, eksperimen ini pun juga berpengalaman dalam untuk konteks organisasi. Keterbatasannya, nah ini lingkungan eksperimen terkontrol membatasi realisme situasional, kemudian nilai R square-nya itu 14%, banyak faktor lain yang belum dijelaskan. Dan saran penelitian mendatang bisa nanti menggunakan uh, partisipan yang lebih real ya, atau yang lebih tinggi level. Oke, itu saja mungkin untuk pemaparan tesis saya. Terima kasih. Saya Ibrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.